Oke, selamat pagi rekan-rekan. Kembali bersama saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas peluang seputar harga emas. Hari ini adalah hari Selasa, tepatnya tanggal 10 Oktober 2023. Di sini menunjukkan pukul 11:10 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun yang menjadi konsentrasi kita pada kesempatan ini adalah waspadai gap harga emas dalam konteks konflik Timur Tengah, rekan-rekan. Baik, rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa harga emas melonjak dan mencapai level tertinggi dalam satu minggu. Kita bisa melihat pada hari Senin 9 Oktober 2023, rekan-rekan, harga memantul. Nah, ini dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah. Jadi kenaikan ini dipicu karena eskalasi yang terjadi antara Israel dan Hamas di Palestina. Secara signifikan, nah ini menjadi trigger untuk memperkuat status emas sebagai safe haven di pasar keuangan global, rekan-rekan. Kalau kita memperhatikan, jika konflik ini berkepanjangan antara Israel dan Hamas, kita bisa menelaah bahwa akan ada gejolak berikutnya, khususnya di pasar keuangan, yang akan mempengaruhi kondisi pergerakan harga. Rekan-rekan, kalau kita memperhatikan bahwa gejolak politik dan ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh situasi ini, inilah yang akan membuat investor mencari perlindungan nilai, dan emas salah satu aset aman yang menjadi targetnya, rekan-rekan. Kalau kita memperhatikan indeks utama Wall Street, nah kemarin melemah, ini adalah sebagai respons terhadap ketidakpastian geopolitik. Nah, sementara kalau kita memperhatikan harga minyak mentah ini melonjak lebih dari 4%. Rekan-rekan, ini akibat dari gejolak yang terjadi di Timur Tengah yang mengguncang pasar energi global. Jadi kondisi ini menciptakan atmosfer di mana investor mencari safe haven. Nah, salah satunya safe haven bukan hanya di emas, tetapi juga bisa di US dollar dan di dolar yen, Swiss franc. Ya, rekan-rekan perlu ketahui juga orang akan membidik komoditi crude oil. Rekan-rekan, kalau kita melihat fokus pasar juga ini akan menjadi terbagi, yaitu orang akan memperhatikan perkembangan konflik di Timur Tengah dan juga risalah terbaru Federal Reserve terkait dari kebijakan moneter. Jadi rekan-rekan, ketidakpastian seputar tentang kebijakan suku bunga Amerika dan dampak inflasi yang mungkin bisa muncul akibat dari kenaikan harga minyak. Nah, ini pun akan menjadi fokus. Jadi ada pertanyaan yang muncul, rekan-rekan. Apakah Federal Open Market Committee atau yang kita kenal dengan FOMC akan melanjutkan kenaikan suku bunga di tengah ketidakpastian yang sedang meningkat di Timur Tengah, rekan-rekan? Rekan-rekan, kalau para pelaku pasar saat ini sedang memperhitungkan, ada kemungkinan memprediksi bahwa sekitar 28% kenaikan suku bunga. Nah, ini bisa terjadi menurut perhitungannya dari para pelaku pasar, ya rekan-rekan. Juga kalau kita membaca
ya, menurut alat CME Fed Watch, peningkatan suku bunga dapat ya meningkatkan biaya peluang untuk memegang emas batangan. Nah, sehingga ini menjadi pertimbangan ekonomi yang signifikan. Nah, kalau tadi ya pasar memperhitungkan kemungkinan, saya ulangi, 28% kenaikan suku bunga lagi di tahun ini rekan-rekan. Dan juga ini menurut alat ya dari CME Fed Watch. Kalau yang saya ulangi berarti penting ya rekan-rekan. Jadi dalam konteks kondisi di Timur Tengah, di mana situasi yang memanas, jadi banyak juga dari para analis. Nah, ini mempertanyakan apakah harga emas ini dapat terus naik menuju level area 1900. Nah, sebenarnya pertanyaan ini didorong dari ya prediksi di mana tingginya ketidakpastian dan gejolak politik yang masih terjadi pada saat ini rekan-rekan. Cuman jangan dilupakan bahwa secara historis emas menjadi safe haven dan diminati oleh investor jika terjadi situasi krisis global, rekan-rekan. Jika di dalam dinamika pasar, rekan-rekan, terdapat elemen resiko juga yang perlu dievaluasi secara cermat. Saya ulangi, di dalam dinamika pasar keuangan, terdapat elemen resiko yang perlu dievaluasi secara cermat. Secara cermat dan hati-hati rekan-rekan. Kalimat yang saya ulangi berarti penting. Jadi perlu dipertimbangkan, sebuah pertimbangan penting yang rekan-rekan perlu ketahui adalah apakah akan terjadi penutupan gap yang terjadi di bawah harga 1844 dan sampai ke 1810 rekan-rekan. Perlu diwaspadai. Nah, gap ini sebenarnya, gap ini apa? Nah, ini kan mewakili perbedaan antara harga penutupan pasar yang sebelumnya dan harga pembukaan pasar. Jadi dalam beberapa kondisi, dalam beberapa situasi kalau rekan-rekan melihat, ya jika terjadi gap, nah sering ditutup. Hati-hati di sana. Pasar sering menutup gap. Kecenderungannya begitu ya rekan-rekan. Jadi agar diwaspadai ya untuk memperhatikan pergerakan harga di daerah gap yang sedang terjadi rekan-rekan. Jadi dalam menghadapi kondisi volatilitas harga, terutama dalam konflik geopolitik, ya kita harus berhati-hati dan terutama dengan adanya kebijakan dari Bank Sentral Amerika yang masih ya memiliki potensi kemungkinan bisa menaikkan suku bunga di tahun ini. Jadi rekan-rekan perlu lakukan evaluasi resiko. Nah, di mana kalau kita memperhatikan peran integral dalam keputusan transaksi, nah faktor-faktor seperti pertimbangkan situasi politik, kebijakan moneter, data ekonomi. Nah, ini penting diperhatikan rekan-rekan. Karena kenapa? Karena ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pergerakan volatilitas khususnya di pasar global. Jadi rekan-rekan perhatikan bahwa pasar keuangan ini sangat responsif terhadap berita fundamental yang terjadi di pasar global rekan-rekan. Jadi hati-hati, gunakan strategi yang tepat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pada hari ini ada juga data-data ekonomi yang dirilis. Nah, rekan-rekan perhatikan dari ekonomi kalender, ya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Saran dari kami rekan-rekan, dalam mengelola portfolio investasi, dalam mengelola portfolio rekan-rekan sendiri dalam bertransaksi,
penting untuk memahami, penting untuk mengetahui bahwa proyeksi harga dan evaluasi risiko harus dilakukan secara bersamaan, rekan-rekan. Jadi, rekan-rekan harus memiliki keterampilan khusus dalam membaca kondisi pasar, baik secara holistik dan reaktif terhadap perubahan-perubahan yang mendadak, karena ini salah satu kunci untuk sukses di dalam dunia trading, dalam lingkungan transaksi atau investasi yang dinamis yang terjadi pada saat ini. Rekan-rekan harus menggunakan money management, risk management, dan juga psikologi management. Disclaimer on, rekan-rekan. Nah, ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, disclaimer on, segala resiko kemungkinan bisa terjadi, rekan-rekan. Jadi tetap waspada, perhatikan fundamental, teknikal, dan juga kekuatan dana, rekan-rekan. Dan sekali lagi, apabila rekan-rekan ingin bertransaksi di pialang berjangka atau pialang berjangka komoditi industri PBK, rekan-rekan perhatikan informasi-informasi terkait, terutama dalam hal legalitas ya di www ya atau di websitenya www.bapepti.go.id, rekan-rekan ya. Hati-hati agar jangan sampai rekan-rekan jatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga bermanfaat. Disclaimer on. Terima kasih. Selamat pagi.